Halo, saya mahasiswa Universitas Udayana, Fakultas Hukum. Di sini saya ingin menyampaikan sebuah kasus yang ditugaskan dari mata kuliah hukum pajak. Kasus ini diambil dari media berita merdeka.com. Judulnya adalah "Ini Alasan YouTuber dan Selebgram Mangkir Bayar Pajak". Di sini saya akan membacakan beritanya terlebih dahulu. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menerbitkan aturan pajak bisnis jual beli daring atau online atau e-commerce pada 1 April 2019. Usai diterbitkannya aturan ini, pemerintah juga akan membuat aturan untuk menarik pajak dari YouTuber dan selebgram. Pengaturan pajak ini untuk memberi keadilan bagi pekerja hiburan konvensional. Lalu apa yang membuat YouTuber dan selebgram banyak mangkir dari pembayaran pajak? Direktur Eksekutif Center of Indonesia Taxation Analysis atau CITA, Justinus Prastowo mengatakan, ada beberapa penyebab YouTuber mangkir bayar pajak. Pertama, itu adalah ketidaktahuan dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya. Bisa disebabkan oleh dua faktor, yaitu karena ketidaktahuan dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya, atau kedua memang secara sengaja mengemplang pajak yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya, ujar Justinus dalam keterangan resminya. Justinus melanjutkan, alasan lain yang membuat YouTuber dan selebgram tidak bayar pajak karena sistem perpajakan Indonesia yang menggunakan self-assessment, di mana pelaporan dan penghitungan pajaknya diserahkan kepada wajib pajak itu sendiri. Sistem perpajakan di negara kita adalah self-assessment, di mana pelaporan dan penghitungan pajaknya diserahkan kepada wajib pajak itu sendiri. Sayangnya tidak semua YouTuber taat dalam membayar pajak, katanya. Untuk itu perlu upaya meningkatkan kesadaran dan pengetahuan yang efektif agar YouTuber merasa wajib membayar pajak. Salah satunya dengan cara melakukan edukasi dan sosialisasi kepada pekerja kreatif atau seni termasuk YouTuber dan selebgram. Otoritas pajak juga perlu mengembangkan inovasi dalam melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap kaum milenial dengan cara misalnya mengendorse YouTuber untuk mengiklankan aturan tersebut atau membuat konten di akun YouTube mengenai pengenaan pajak atas penghasilan dari akun sosial media, kata Justinus. Selain itu, tantangan bagi DJP yang lain adalah dengan membuat mekanisme perpajakan yang lebih baik lagi, bukan dengan memperbaharui objek pajaknya. Pemerintah harus segera mengeluarkan peraturan pajak yang konkret untuk menertibkan kewajiban pajak para YouTuber. Selain aspek penyempurnaan peraturan, bagi para YouTuber nakal juga perlu diterapkan sanksi yang tegas bagi para pengguna YouTube yang memperoleh penghasilan dari media sosial tersebut. Jelasnya, hal ini selain sebagai upaya penegakan hukum di bidang perpajakan, juga dapat membuat efek jerak bagi YouTuber pengemplang pajak, sehingga mendorong kepatuhan pajak bagi YouTuber lain. Tandasnya. Sekian pembahasan berita. Selanjutnya akan dianalisis dalam sisi perhukuman pajaknya di video selanjutnya. Baik, setelah mendengarkan mengenai berita tentang YouTuber dan influencer yang tidak membayar pajak atas penghasilannya, kini kita akan melihat sebenarnya kenapa YouTuber atau influencer tidak membayar pajak. Apakah itu kesalahan dari YouTuber tersebut atau justru kesalahan dari pemerintah? Jadi di sini dapat dilihat bahwa profesi sebagai YouTuber atau influencer merupakan sebuah profesi yang dapat dibilang baru keberadaannya di Indonesia. Hal tersebut menyebabkan masih kurangnya peraturan-peraturan mengenai profesi sebagai YouTuber atau influencer, termasuk peraturan mengenai pembayaran pajak.
tidak hanya kurangnya peraturan mengenai pajak yang dikenakan kepada YouTuber atau influencer, di sisi lain, ketidakstabilan penerimaan seseorang YouTuber atau influencer merupakan masalah lain dalam pengenaan pajak bagi mereka. Ada seorang YouTuber atau influencer memiliki penghasilan ratusan juta sampai miliaran rupiah, tetapi ada juga YouTuber atau influencer yang hanya memiliki penghasilan ratusan ribu atau bahkan kurang dari itu. Kemudian, tidak setiap YouTuber atau influencer memiliki penghasilan yang tetap atau sama di setiap penghasilannya. Contohnya, seorang YouTuber bisa mendapatkan penghasilan jutaan rupiah pada hari ini, tetapi di kemudian hari dia hanya akan mendapatkan penghasilan ratusan ribu saja. Hal-hal tersebut yang membuat sulitnya pengenaan pajak terhadap seorang YouTuber atau influencer di dalam profesi mereka. Dapat disimpulkan bahwa masih banyak kendala yang dialami oleh pemerintah dan juga YouTuber atau influencer di dalam pembayaran pajak di dalam profesi mereka sebagai YouTuber dan juga influencer. Baik, seperti yang sudah kita ketahui bahwa pajak itu merupakan penerimaan terbesar negara yang dikumpulkan lewat anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang biasa disebut dengan APBN. Pajak ini berupa pungutan yang tentunya bersifat wajib dan memaksa rakyat untuk membayar pajak kepada pemerintah. Tentunya dengan membayar pajak ini, masyarakat tidak akan menerima manfaatnya secara langsung karena pajak ini digunakan untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan pribadi. Gunanya pajak ini yaitu untuk membangun fasilitas negara seperti infrastruktur, sarana di bidang pendidikan, sarana di bidang kesehatan, sarana di bidang pertahanan dan keamanan, di bidang pangan, dan masih banyak lagi. Karena alasan-alasan tersebut, ya yang menjadi hal dasar bahwa masyarakat itu harus membayar pajak. Pajak sendiri sudah ada dasar hukumnya yang diatur dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Saya sendiri akan memberikan contoh dampak dari penerimaan pajak oleh negara dari masyarakat. Contohnya, pada 16 Januari 2017, Menteri Keuangan saat itu yaitu Ibu Sri Mulyani Indrawati mencontohkan penerimaan negara sejumlah 1 triliun. Dengan uang 1 triliun tersebut, Ibu Sri mengatakan bahwa Indonesia bisa membangun 3.500 meter jembatan, membangun 1.550 km jalan, 52.000 hektar sawah, 11.900 rumah prajurit, bantuan 300.000 ton pupuk kepada petani, hingga gaji 10.000 Polri dalam setahun. Artinya, dengan pajak tersebut bisa membawa dampak dan manfaat bagi sejumlah sektor sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan di masyarakat. Namun sayangnya pengetahuan masyarakat tentang mengapa kita harus membayar pajak ini masih sangat rendah. Hal tersebut dibuktikan bahwa rasio pajak di Indonesia ini masih sangat rendah. Nah, kali ini saya diberi kesempatan untuk menjelaskan ternyata kalau kita tidak membayar pajak itu ada sanksinya loh. Nah, kita berawal dari pengertian sanksi perpajakan itu. Sanksi perpajakan merupakan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak untuk kepada mereka yang tidak memenuhi ketentuan UU perpajakan. Nah, jadi kita dapat simpulkan nih, dari sanksi perpajakan ini diberikan kepada wajib pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan UU. Contohnya itu apa? Nah, contohnya ini seperti telat membayar PPh, telat melaporkan SPT, dan lupa membayar pajak, terus masih banyak lainnya lagi lah. Nah, kalian tahu gak sih sanksinya itu apa aja? Mungkin kayak kita lihat secara langsung atau secara umum gitu, kayak lihat orang-orang lain,
oh ini dia telat pajak nih, oh mungkin kena denda lah atau pidana gitu. Nah di sini saya jelaskan lebih rinci lagi gini. Nah untuk kalau kita tidak membayar pajak, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 telah diatur bahwa sanksi perpajakan ini terdiri dari sanksi administratif dan pidana. Nah, kan dari dua ini terdapat ada sanksi administratif dan pidana. Kita berawal dari sanksi administratif dulu nih. Sanksi administratif ini di dalamnya terdapat sanksi denda, bunga, dan kenaikan bayar. Jadi kalau kita masih ringan-ringan gitu, nanti kita di sanksinya kena denda, kayak pajaknya dihitungnya kayak per bulan atau per tahun, tergantung gitu sesuai dengan pajak masing-masingnya gitu. Nah untuk sanksi pidana, pelanggaran yang dilakukan biasanya sudah sangat berat dan merugikan negara. Nah jadi sanksi pidana ini untuk melakukan pidana kepada mereka yang udah sangat-sangat berat gitu, benar-benar udah merugikan negara banget lah. Nah dalam undang-undang KUP itu kita undang-undang pajak pasal 39 ayat 1 memuat sanksi pidana bagi orang yang tidak membayarkan pajak yang telah dipotong. Namun dalam sanksi-sanksi tersebut yang dikenakan ini harus sesuai dengan jenis pelanggarannya. Jadi setiap jenis pelanggaran itu sanksinya beda-beda gitu. Kayak pajak STNK gitu loh, terus pajak yang melaporkan SPT telat gitu, itu semua tuh beda-beda gitu pelanggarannya, kesalahannya. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia harus wajib pajak gitu teman-teman. Nah sekian dari penjelasan kelompok kami. Maafkan kami bila ada kata-kata ada yang tidak sesuai atau menyinggung atau salah pengucapan. Kami minta maaf atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.